Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurulillah wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Saudaraku jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang masih memanjangkan umur kita, Allah yang masih memberikan kita kesempatan menikmati hidup di dunia ini. Mudah-mudahan harapan kita semua, semoga sisa-sisa umur yang Allah berikan pada kita dapatlah kita gunakan ke jalan yang Allah ridha. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tak lupa, mari sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau kelak di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Tak lupa jemaah yang berbahagia, kita berdoa kepada Allah supaya musibah yang masih melanda negeri ini, yaitu COVID-19, agar segera berakhir. Dan insya-Allah dengan berakhirnya musibah ini, masjid, kelas-kelas agama akan dapat dibuka seperti mana mestinya, insya-Allah. Baiklah jemaah yang berbahagia, kita masih membahas kitab terapi penyakit hati karangan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, halaman 60. Kita akan bincang tentang dosa dalam hati. Ibarat angin panas di badan. Jamaah yang berbahagia, dosa dan maksiat sangat-sangat membahayakan dan merugikan hati, seperti mana bahayanya angin panas terhadap badan. Jadi dosa atau maksiat yang dikerjakan sangat-sangat membahayakan diri kita sendiri, termasuk batin. Cuba kita perhatikan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 23. Perhatikan pengakuan Nabi Adam AS. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Rabbana zalamna, ya Allah, ya Tuhan kami telah mengakui bahwa kami telah menzalimi diri kami. Ingat, jelas ayat itu. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Alhamdulillah. Kenapa Nabi Adam mengatakan kami telah menzalimi diri kami? Karena dia sudah melanggar peraturan yang Allah sudah tetapkan. Dalam bahasa mudah, dia telah melakukan dosa kepada Allah. Jadi hakikatnya, apapun maksiat yang kita kerjakan,
apapun dosa yang kita lakukan, sebenarnya kita sedang menzalimi diri kita. Semakin banyak kita berdosa, semakin banyak kita bermaksiat, maka semakin banyaklah kita menzalimi diri kita sendiri. Allahu Akbar. Cuba bayangkan jamaah yang berbahagia. Kalaulah orang lain menzalimi diri kita, kita marah. Marah sejadi-jadinya. Kalaulah sahabat, adik-beradik, tetangga menzalimi diri kita, kita marah sungguh-sungguh. Kenapa? Karena sangat menyakitkan batin, sangat menyakitkan hati. Tapi lupakah kita, sadarkah kita bahawa apabila kita melakukan maksiat kepada Allah, apabila kita melanggar aturan Allah, sebenarnya kita sedang menzalimi diri kita. Contoh paling mudah, orang yang tidak mau mendirikan solat. Orang yang tidak mau mendirikan solat, siapa yang rugi? Siapa yang dizalimi? Apakah orang yang tidak mendirikan solat, yang tidak mau mendirikan solat itu merasa dia telah bebas, tak ada apa-apa? Tidak. Orang yang tidak mau mendirikan solat, hakikatnya sedang menzalimi diri sendiri. Orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, padahal mampu, cukup nisab dan haulnya, hakikatnya dia sedang menzalimi diri sendiri. Maknanya, saudaraku, apapun dosa, apapun maksiat yang kita kerjakan, semuanya itu bermakna kita telah menzalimi diri kita sendiri. Ini harus kita sadari. Semakin kita tidak bermaksiat kepada Allah, berarti kita telah berbuat baik pada diri kita. Jadi dua. Kesimpulannya apa? Bila kita buat maksiat, saya ulang balik. Bila kita buat maksiat, berarti kita menzalimi diri kita sendiri. Okay. Tapi bila kita buat taat pada Allah, berarti kita telah menolong diri kita sendiri. Tenang. Tergantung kita. Apakah kita ingin menolong diri sendiri? Ingin? Okey. Lakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia. Adakah di dunia ini atau di akhirat kecelakaan atau penyakit yang lebih besar adakah di dunia dan di akhirat kecelakaan atau penyakit yang disebabkan oleh dosa-dosa dan maksiat? Ada. Kita tengok bagaimana Nabi Adam AS dikeluarkan dari surga. Bukankah karena itu dosa? Bukankah karena mereka bersalah? Bukankah karena mereka berdosa sehingga mereka dikeluarkan dari surga? Tuh. Bukankah itu satu mereka telah menzalimi diri sendiri? Bukankah iblis karena pembangkangannya kepada Allah, karena sombongnya kepada Allah, karena ujub dirinya, merasa diri paling baik, merasa diri paling bagus, karena dosanya iblis dikeluarkan dari surga. Padahal kita tahu mana ada tempat yang lebih nikmat, yang lebih indah daripada surga? Tidak ada. Nabi Adam di tempat yang senang,
di tempat yang nikmat, dia dikeluarkan. Kenapa? Karena melanggar aturan yang Allah berikan. Iblis juga berada dalam surga, melanggar aturan yang Allah berikan, dia pun tercampak dari surga. Artinya apa? Setiap dosa yang kita kerjakan, setiap maksiat yang kita lakukan, kita akan tercampak, kita akan terbuang dari segala kenikmatan, yakni nikmat di dunia dan juga nikmat di akhirat. Hati-hati. Saya ulang balik, bahawa setiap maksiat yang kita kerjakan, setiap dosa yang kita lakukan, hakikatnya akan mengeluarkan kita daripada kenikmatan-kenikmatan, baik nikmat dunia maupun nikmat akhirat, apatah lagi nikmat akhirat. Jamaah yang berbahagia, mari kita kembali kepada sejarah. Memanglah tidak ada orang tak berdosa, kita faham. Ya, hanya malaikat yang tidak tahu salah, dan hanya iblis yang tak tahu baik. Kita manusia, tahu salah, tahu baik. Oleh karena itu, mari kita telusuri kembali sejarah. Nabi Adam berdosa, iya. Iblis juga berdosa, iya. Lalu bagaimana dua makhluk Allah ini bersikap mengambil tindakan terhadap kesalahannya? Kita pegang. Ini yang harus kita ikuti, kita telusuri. Kita mulai dari iblis dulu. Iblis laknatullah alaih. Dia mengakui kalau dia bersalah. Tetapi ketika disuruh minta ampun, disuruh bertaubat, dia tidak mau. Dia tidak mau. Maka ujung daripada sejarah hidupnya, dia dilemparkan ke neraka. Kenapa? Karena mempertahankan kesalahannya, karena mempertahankan keegoannya, karena mempertahankan kesombongannya, tidak mau mengakui kesalahan. Inilah bentuk kesombongan. Sebab makna sombong, kata Nabi, batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan suka meremehkan orang lain. Iblis bersalah, keluar dari tempat yang sangat nikmat, yang paling nikmat. Ketika ditawarkan untuk bertaubat, mengakui kesalahannya, dia tidak mau. Akhirnya dia dilemparkan ke neraka. Berbeda dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam bersalah, iya. Tapi dia mengakui kesalahannya itu. Dia bersalah, iya. Tapi dia mengaku. Berbeda dengan iblis. Seperti mana doa Nabi Adam dalam surat Al-A'raf 23, Rabbana zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampunkan dosa kami ya Allah, maka sesungguhnya kami termasuk orang yang rugi. Nah, Allah bersifat Maha Pengampun. Allah tahu kita punya kelemahan. Allah tahu manusia punya kelemahan. Maka Allah suruh manusia untuk bertaubat. Allah suruh manusia minta ampun. Dan Allah Maha Penerima taubat, dan Allah Maha Pengampun. Kesimpulannya, jamaah yang berbahagia, bahwa setiap kita
yang melakukan maksiat, setiap kita yang melakukan dosa, pada hakikatnya kita sedang menzalimi diri kita. Semakin banyak kita bermaksiat, semakin banyak kita berdosa, semakin banyaklah kita menzalimi diri kita. Na'udzubillah. Sebaliknya, semakin kita taat kepada Allah, maka semakin banyaklah kita menolong diri kita sendiri. Terserah. Mari kita berfikir, muhasabah diri. Apakah kita ingin menzalimi diri kita sendiri, atau kita ingin menolong diri kita sendiri? Jawapannya pasti, kita akan menolong diri sendiri. Jawapannya tidak lain. Akui kesalahan, segera bertaubat dan minta ampun kepada Allah. Itu pertama. Yang kedua, kembali taat kepada Allah. Kembali taat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah membimbing kita, menuntun kita ke jalan yang Allah ridha, dan terjauhlah kita dari segala maksiat, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.